Ujar Nabi, baik-baik mencari rezeki itu. Nah, elok-elok mencari rezeki itu. Kayak apa nangaran ilok-ilok mencari rezeki yang dimaksud itu. Ujar Nabi, ilok-iloklah mencari rezeki. Karena seorang hamba itu tidak akan dapat apapun kecuali yang sudah ditentukan baginya. Dan hamba itu tidak akan meninggal dunia melainkan habis rezekinya. Mun rezeki kita masih ada, kita kada bakal mati. Jadi sadangi artinya mencari rezeki itu baik-baik. Nah, bila kita elok mencari rezeki ini, berarti kita kada termasuk nang tadi. Al-Arif Billah Wais Al-Qarani berkata, "Lau abadtallah ibadata ahli samawat wal arla yaqbalu minka hatta tusaddiqah." Jikalau engkau beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya penduduk langit dan bumi, Allah tidak menerima ibadah itu dari engkau sehingga engkau membenarkan Allah. Qila wa kaifa nusaddiquh? Bagaimana membenarkan Allah itu? Qala takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizkik wa tara jasadaka farigan lil ibadah. Adalah engkau merasa aman, merasa tentram dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah daripada urusan rezeki, dan engkau lihat jasad engkau itu penuh dengan ibadah. Nah, itu orang yang membenarkan Allah. Kada ada risau urusan rezeki, kada ada khawatir urusan rezeki. Kenapa? Itu sudah urusan Allah. Buat apa aku mau urusi? Buat apa mencampuri? Urusan rezeki itu urusan Allah. Urusanku beribadah lawan Allah. Nah, ini nang diurus, ini nang dihimati, ini nang disungguhi. Nah, jadi dalam Al-Quran ini tidak ada tersebut carilah rezeki. Ada itu. Kenapa Tuhan kada menyuruh mencari rezeki? Karena itu sudah dicukupi. Dicari kada dicari, datang. Kalau memang itu jatah kita. Berapa hari kada buka toko, berapa hari kada buka toko, dasar berkurang juga duit. Nah, pengeluaran ini, pengeluaran itu, pemasukannya kada ada. Nah, jadi begitu kada buka toko, dasar kada boleh duit nang ada berkurang. Nah, kalau kita menganggap bahwa itu demikian, berarti kabur mata hati kita. Andai kata kita buka toko juga, kayak itu juga hasilnya. Kayak itu juga hasilnya. 4 hari kada buka toko, kada ada pemasukan, duit berkurang, 1.000 sehari ongkos, 4 hari 400.000. Toko pang kada buka. Nah, jakanya buka, kayak itu juga hasilnya. Jaka buka tuh kayak itu juga hasilnya. Kada beda. Kalau kita mengatakan beda, berarti sebab memberi bekas syirik kita itu. Syirik ini yang berbahaya. Karena beranggapan jakanya toko buka, kada kayak ini pang, kada berkurang duit. Masukkan tiap hari ada orang nukar barang ini. Kada macam itu. Andai kata buka, sama hasilnya lawan yang kada buka itu. Kenapa? Karena memang jatah kita untuk 4 hari itu demikian dari Allah. Kada kawa dirubah. Tanda orang yang tidak ridha dengan takdir itu, jakaan itu.
arwah jaka nih nang bilang jaka nih mulai sulit. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu jaminan Allah tadi. Kemudian apa tuntutan Allah kepada kita? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah, tobat yang benar. Nah, tobat ini maka kita disuruh bersungguh-sungguh kita supaya dapat menghasilkan tobat yang nasuha. Nah, jadi selama ini kita i'tikad hati nang kada baik, tobat kepada jangan lagi nangka itu maulang. Selama ini kita habis waktu tercurah untuk urusan rezeki, ini harus dihentikan. Kada kawa lagi diterusakan ini bahaya. Harus dihentikan. Karena kita bukan untuk itu. Kita hidup di dunia bukan urusan mencari rezeki, kada. Rezeki itu hanya sarana kita untuk beribadah. Jangan dikorbankan ibadah untuk rezeki. Imbangkan waktu kita, imbangkan tenaga kita, pikiran kita dengan rezeki dan ibadah. Paling kada demikian. Kalau hendaknya ibadah yang lebih banyak daripada urusan mencari rezeki. Tobat kepada Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah tuntutan. Tuntutan. Sebagai risiko kita menerima jaminan Allah. Orang dijamin itu ada tuntutannya. Takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, dan hendaklah kalian itu berpikir bakal apa yang sudah kalian kirim ke akhirat. Pikirakan bang, bakal apa yang kita kirim sudah ke akhirat nih, investasi akhirat kita apa? Apa yang sudah kita simpan di akhirat? Wal tanzur, ini perintah dalam amar. Hendaklah engkau memikirkan, hendaklah memikirkan itu diri apa sudah yang dia dahulukan untuk esok. Artinya apa nang inya kirim untuk akhirat. Kita ini pocong bulik nih. Nah, apa sudah di situ kita menghadang kita bulik, ada kan yang bakal menyambut kita. Nang nyaman tuh bulik ke sana, rumah mewah, motor mewah, kabun banyak, nyaman banget bulik ke situ. Nang payah tuh bulik ke situ, polisi menghadang lawan burgul, ini nang sulit. Nah, makanya kulir bener bulik itu, takutan. Nah, takutan. Ini perintah Allah, hendaklah engkau memikirkan apa juga sudah nang disorong nih. Berapa ribu kah zikir sudah nang dibaca? Sesuaikah lawan umur, lawan waktu sekarang ini? Nah, itu perintah. Itu nang mesti dihimati, nang disungguhi. Karena ini nang disuruh. Dan lagi firman Allah, annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tuhan kamu hanya satu Allah, istiqamahlah kamu. Nah, ini 3 macam inti daripada amal syariat. Pertama tobat, seperti yang dahulu kita baca. Pertama tobat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqamah, terus menerus dalam takwa. Nah, 3 ini yang mestinya dahulu dihimati kita.
Sudah tahu aja, sudah tahu lelakian tuh kada boleh makai ini, makai itu, makai ini kada boleh. Ya atau kada mau jual lagi tubat. Tetap memakai itu. Makai apa itu? Maka itu yang disuruh oleh Tuhan, tubat dahulu, bertubat dahulu. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani berkata, qala al-Imam As-Syarif Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wa idza arada Allah khidlana 'abdihi ashghalahu fil zahir bi khidmatil akwan wa fil batin bi mahabbatiha fala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basiratihi fayastawli nuru basarihi ala nuri basiratihi fala yara illa al-hissa wa la yakhdumu illa al-hissa fayajtahidu fi talabi ma huwa madmun min ar-rizqil maqsum wa yuqassiru fi ma huwa matlubun minhu min al-fardil mahtum. Apabila Allah menghendaki kehinaan seseorang, apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya bakal jadi orang neraka nih, kayak itu pahamannya. Bila Allah menghendaki orang ini pacangkan neraka matinya. Allah sibukkan dia pada zahir dengan berkhidmat kepada dunia, dan Allah sibukkan hatinya dengan mencintai dunia. Ini alamat orang yang dikehendaki Allah penghuni neraka. Allah sibukkan zahirnya urusan dunia, Allah sibukkan hatinya mencintai dunia itu. Itu habis waktu, habis tenaga, datang ke rumah, tabantai kalapahan datang mencari rezeki. Habis tenaga artinya mencari rezeki itu. Sibuk urusan dunia. Hatinya pun cinta kepada dunia. Fala yazalu kadzalik hatta yantamisa nuru basiratihi, senantiasa terus menerus demikian. Hari-hari, tahun-tahun terus seperti itu. Kada ada perubahan. Mengaji, untuk ilmu, tapi kada ada perubahan. Tiap hari sibuk urusan dunia, hati pun sibuk mencintai dunia. Nah, senantiasa seperti itu, akhirnya kabur mata hatinya. Maka menguasai cahaya mata zahirnya atas mata batinnya. Ini mata zahir nih. Maka menguasai mata zahir ini atas mata batin. Bila mata zahir ini menguasai mata batin, nang zahirnya ini kada melihat kecuali nang kasat. Ini mata zahir nih, dilihatnya nang kasat mata. Dan dia tidak akan berkhadam kecuali kepada yang kasat mata. Mata hati pun dikuasai oleh mata zahir tadi. Contohnya, kita sembahyang. Dalam sembahyang itu mestinya mata hati yang berfungsi. Sehingga mata hati kita ini bisa menembus apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Itu mestinya kalau mata hati kita ini terang. Sedikit pun dalam hati kita kada ada ingatan urusan-urusan nang kasat mata duniawi. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu adalah mata hati yang berfungsi. Sedikit pun kada ada terbayang urusan duniawi. Nah, ini menunjukkan mata hati menguasai mata zahir. Nah, mata hati menguasai mata zahir. Nah, kalau mata zahir ini menguasai mata hati, kita sembahyang di masjid, membaca Al-Quran, membaca Fatihah, tapi hati kita
bisa dikabun andaknya. Hati kita bisa dituku andaknya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sedangkan mata zahir hanya melihat nang kasat mata. Nah, jadi kalau kita sembahyang banyak ingatan kepada hal-hal nang kasat mata, itu menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Dikuasai oleh mata zahir. Kenapa? Sebabnya mata hati kita ini dikuasai oleh mata zahir karena kita menguras tenaga, pikiran, waktu untuk mencari rezeki yang sudah dijamin Allah, dan kita kurang perhatian kepada sesuatu yang sebenarnya tugas kita yang dituntut oleh Allah. Itu sebenarnya. Kayak apa ya sembahyang supaya khusyuk? Itu dipadahkan sulit bisa, dipadahkan nyaman bisa, mengobatinya. Kayak apa sembahyang supaya khusyuk? Nah, caranya adalah mengganti tugas. Nang selama ini kita sibuk dengan yang dijamin Allah, diganti dengan kesibukan kepada yang dituntut Allah. Terhadap nang dijamin itu kita setayuhnya aja kita. Nah, kada serius, kada sungguh-sungguh. Bila kita kawa macam itu, sembahyang kita akan khusyuk. Ibadah kita akan dapat halawah, dapat manis, dapat lezat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ayyuhan nas ajmilu fit talab. Fa innahu laysa li'abdin illa ma kutiba lahu wa la yazhab 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa huwa ragimah." Ujar Nabi, baik-baik mencari rezeki itu. Nah, elok-elok mencari rezeki itu. Kayak apa nangaran elok-elok mencari rezeki yang dimaksud itu? Ujar Nabi, elok-eloklah mencari rezeki. Karena seorang hamba itu tidak akan dapat apapun kecuali yang sudah ditentukan baginya. Dan hamba itu tidak akan meninggal dunia melainkan habis rezekinya. Mun rezeki kita masih ada, kita kada bakal mati. Jadi sadangi artinya mencari rezeki itu baik-baik. Nah, bila kita elok mencari rezeki ini, berarti kita kada termasuk nang tadi, nang bersungguh-sungguh itu. Nah, lalu para ulama menafsirkan bagaimana supaya kita termasuk elok mencari rezeki itu. Nah, bila kita mencari rezeki ini dengan cara yang elok, maka mata hati kita akan terang. Pertama, orang mencari rezeki nang elok nito punya niat yang baik. Niat yang baik. Mencari rezeki ini punya niat nang baik. Apa niat nang baik nito? Niat nang baik itu macam memberi makan keluarga supaya jangan minta-minta. Karena mun aku nih hari ini nak ada mencari rezeki ini bisa minta-minta kena keluargaku. Jadi mencari rezeki itu tujuannya niatnya satu, niat nang baik. Macam-macam niat nang baik itu banyak, antara lain itu. Yang kedua, mencari rezeki itu disertai i'tikad yang benar. I'tikad yang benar macam apa? Rezeki itu dari Allah. Sedangkan usaha ini hanya sebabnya aja. Dan sebab kada memberi bekas apa-apa. Sebab ini hanya adalah sarana untuk menimbulkan pahala atau siksa. Bila baik mencari rezeki dapat pahala, bila kada baik bisa dapat dosa. Perkara menambah mengurang rezeki kada ada urusan. Itu urusan Allah. Nah, i'tikad nang baik. Yang ketiga, la yulhihi an dzikrillah. Mencari rezeki itu kadang melalaikan dia daripada zikrillah.
daripada sembahyang berjamaah, daripada sembahyang Jumat, daripada menuntut ilmu, daripada mengilangi orang garing, daripada mengantar jenazah, daripada silaturahmi. Kadang menghalangi itu, inya mencari rezeki tadi. Orang mencari rezeki, katinggal sembahyang berjamaah, itu kada ilok ngarannya. Itu bersungguh-sungguh ngarannya. Orang menuntut ilmu, akhirnya kada mengaji. Orang mencari rezeki itu, akhirnya tinggal pengajiannya, tinggal pelajarannya. Itu ngarannya kada ilok itu. Mengorbankan tugas hanya untuk mencari nang dijamin. Salah itu. Jadi kalau hendak mencari rezeki itu cari celah-celah waktu nang kebaikan-kebaikan, jangan terlingahkan, jangan tertinggal. Waktu banyak. Waktu banyak. Iya, ujar perkataan sahabat atau perkataan Rasulullah bahwa jadilah engkau pada dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Artinya apa? Urusan dunia itu anggaplah engkau hidup selamanya. Artinya apa? Banyak waktu urusan dunia. Kaina kawaja, panjang. Tapi kalau urusan akhirat seolah-olah engkau isuk mati, jangan ditunda-tunda lagi artinya. Nah, ini yang bujur itu. Yang ketiga, la yajurruhu ila maksiat. Mencari rezeki ini kadang membawa kepada maksiat. Nah, kadang membawa kepada maksiat. Kalau inya wahakun maksiat asa dapat rajaki, nah ini kada ilok ngarannya. Ini kada ilok kamne ini. Hakun menggawin nang haram, hakun menggawin nang maksiat, yang penting dapat duit. Nah, ini mesti kembali, mesti tubat kepada Allah nangka itu. Nang keempat, dawamul muraqabah wal muhasabah, selalu merasa diintai oleh Allah. Dalam mencari rezeki itu Tuhan selalu mengawasi. Jangan macam-macam, jangan nak menipu orang, jangan membungli orang, jangan hendak melarang orang yang luar biasa larangnya. Allah melihat, Allah mendengar. Nah, selalu muraqabah. Bila 4 hal ini kita mencari rezeki, nah itu kada jadi masalah, karena ini ilok caranya. Jadi jar Nabi, cari aja rezeki cuma ilok. Nah, kayak apa nang ilok? Iya nang tadi, niatnya bagus, i'tikadnya bujur, pengajian zikir apa kada tabangkalai, kada membawa kepada nang haram. Yang kelima, selalu merasa diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila macam itu silahkan mencari rezeki. Nah, itulah sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam hikmah yang kelima ini. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau, dan kurang perhatian engkau pada sesuatu yang dituntut dari engkau sebagai bukti bahwa kaburnya mata hati daripada engkau. Nah, sebelum kita mati, sebelum kita roh sampai di tenggorokan, usaha untuk memperbaiki ini masih terbuka lebar. Masih terbuka. Dan harus mesti diperbaiki. Jangan sampai kita mati dalam keadaan mata hati yang kabur. Masih ada waktu. Esok masih ada untuk merubah keadaan yang selama ini pikiran waktu habis untuk rezeki dirubah. Urusan rezeki urusan nomor 2. Kini bila berkurang bepadah kayaknya berkurang duitnya. Ampih pemain ini bercari kayak dahulu, mengaji gawian berkurang juga Nah, kita yakin bahwa yang demikian itu kada akan mengurangi rezeki. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kita beribadah, kita mengutamakan Allah daripada rezeki, kada akan mengurangi rezeki. Seyakin-yakinnya itu.